Firman Tuhan, selamat datang dalam ibadah ini, dan kiranya ibadah ini membawa sukacita serta menjadi berkat bagi hidup beriman kita, dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Okil Kalihatu. Mari kita berdiri untuk masuk dalam persekutuan bersama dengan Tuhan yang setia menjaga dan memberkati kita dalam setiap saat. Kita akan menghadap Tuhan. Kidung Keasal 59, 1 dan 6. Tuhan Allah hadir. Umat dipersilakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dengan Kidung Keasal 78 ayat 1 dan 2. Meski tak layak diriku. Amen.
Saatnya firman Tuhan akan diberitakan. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Malam hari ini Tuhan, sebagai persekutuan anak-anak-Mu, kami memuji dan mengagungkan nama-Mu. Kiranya pujian kami boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami menanti firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk dapat memberitakan kehendak-Mu. Dan tolonglah kami untuk dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup. Ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Esra pasal 2 ayat 64 sampai dengan ayatnya yang ke-70 yang menyatakan seluruh jemaat itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tak kalah datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini dari kitab Esra yang mau menceritakan kembali proses pemulihan yang Tuhan lakukan bagi kehidupan umatnya Israel di masa lampau sepulangan dari pembuangan di Babel. Ya, sejak Raja Kores memberikan maklumatnya kepada seluruh daerah yang dijajahnya bahwa umat milik Tuhan Israel ini boleh kembali ke kampung halaman mereka
dan membangun kembali bait suci Allah, maka mulailah gelombang demi gelombang umat ini bergerak untuk pulang ke Yerusalem. Ya, kalau dalam sejarah ada 3 gelombang besar. Mereka yang pulang dari pembuangan. Gelombang pertama dipimpin oleh Zerubabel yang diperkirakan sekitar 50.000 orang. Dan gelombang yang kedua ini di bawah pimpinan Esra, dan gelombang yang ketiga di bawah pimpinan Nehemia. Dalam bacaan kita dicatat bahwa mereka yang pulang kembali di Yerusalem itu ada 42.360 orang. Dan mereka yang pulang ini dari berbagai kalangan, berasal dari berbagai suku, dari berbagai tempat, bahkan dari strata kehidupan yang berbeda-beda status sosialnya. Kalangan imam, kalangan bangsawan, bahkan para budak yang melayani dalam bait Tuhan, khususnya membantu para suklim dalam melayani Tuhan. Bayangkanlah bahwa yang pulang itu adalah orang yang berbeda-beda. Tapi ada kesatuan yang sama di dalam diri mereka, bahwa mereka percaya Tuhan telah mengizinkan mereka kembali pulang ke tanah air mereka, Yerusalem, dan membangun kembali rumah Tuhan, bait Allah yang telah hancur. Ya, memang rumah Allah, bait suci Allah selalu menjadi sentral dalam kehidupan beriman umat milik Allah di masa lampau. Sebab bait suci Allah ini adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan umatnya. Tanda kehadiran Tuhan yang akan menyatakan berkat dan anugerahnya bagi kehidupan umat miliknya. Kalau kita perhatikan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan memulihkan kembali umatnya ini setelah 70 tahun dibuang di Babel, dan 70 tahun setelah masa penghukuman itu berakhir, Tuhan memulihkan kembali umatnya untuk dapat menapaki dan menjalani kehidupan mereka. Dan karya pemulihan yang Tuhan lakukan bagi kehidupan umatnya ternyata menyatukan umatnya yang saat itu mengalami perpecahan. Kita ingat sebelum pembuangan di Babel, Israel telah terpecah menjadi 2 kerajaan. 10 suku di utara dan 2 suku di selatan. 10 suku menggunakan nama Israel dan 2 suku menggunakan Yehuda. Dan ketika mereka mengalami pembuangan, di mana Tuhan memproses kehidupan beriman umatnya yang tidak mau dengar-dengaran kepadanya ini, Tuhan menyatukan kembali mereka yang berada dalam perpecahan ini. Karena itu pandanglah bahwa mereka yang kembali ini
adalah orang-orang yang berbeda-beda. Dan dalam perbedaan yang dimiliki itu, Tuhan justru menyatakan karya dan kehendak-Nya dalam memulihkan kembali kehidupan umat-Nya. Ya, umat Tuhan harus memahami bahwa Tuhan tidak pernah membuat umat-Nya berada dalam segambar dan sebangun. Tuhan senantiasa menempatkan umat-Nya untuk menyadari berbagai perbedaan yang dimiliki. Sebab dengan perbedaan itulah, maka masing-masing akan menghargai dan membutuhkan orang lain di tengah-tengah kehidupannya. Perbedaan yang ada harus dilihat sebagai anugerah yang akan memperkaya kebersamaan umat. Ketika kita gagal menerima perbedaan yang dimiliki, ketika kita tidak mampu mengelola berbagai perbedaan yang dirasakan, maka ketika itulah kita kadang sulit untuk hidup dalam panggilan kehidupan yang baik dan yang benar. Perbedaan latar belakang keluarga, perbedaan latar belakang suku, perbedaan karunia bahkan bakat yang dimiliki patutlah dikelola oleh umat untuk menjadi suatu kekuatan dalam mewujudkan panggilan Tuhan. Dan dalam kebersamaan mereka melangkah kepada kehendak Tuhan, bukan kepada kehendak diri mereka. Dan lihatlah dalam bacaan kita ketika mereka yang kembali ini, yang terdiri dari berbagai latar belakang dan yang berbeda ini, ketika mereka kembali dengan satu tekad dan tujuan, kembali menunjukkan kepedulian terhadap Allah. Dan kepedulian itu dimulai dengan upaya pembangunan bait suci Allah yang telah porak-poranda. Pembangunan bait suci Allah itu mereka upayakan dan mereka lakukan dengan memberikan persembahan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Mereka memberi dengan sukarela berdasarkan apa yang mereka miliki bagi pembangunan rumah Tuhan ini. Dan yang terkumpul 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, 100 helai kemeja imam. Dan masing-masing mau melakukan tugas pelayanan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi mereka, khususnya bagi para imam dan orang Lewi. Lihatlah satu gambaran yang sangat indah, bagaimana dalam pemulihan yang dilakukan Tuhan menyatakan kehendaknya agar dalam perbedaan yang dimiliki umat dapat mengelolanya dan menciptakan kebersamaan yang indah dengan satu tujuan untuk Tuhan, bukan untuk diri mereka. Gambaran yang indah ini tentunya juga merupakan teladan bagi kita gereja di masa kini, umat milik Tuhan. Kita mau meneladani apa yang terjadi di masa lampau itu. Bagaimana dalam perbedaan-perbedaan yang kita miliki, masing-masing orang mau secara aktif dan sukarela memberikan kontribusi bagi pekerjaan Tuhan, khususnya bagi rumah Tuhan. Pemulangan yang terjadi
memperlihatkan bahwa tidak ada yang pasif. Semua mau bertindak secara aktif untuk memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan gereja, bagi Tuhan. Bayangkanlah kalau setiap kita sebagai warga jemaat GPB Anugerah, warga jemaat itu mau aktif, mau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam persekutuan, dalam pelayanan, bahkan dalam berbagai upaya-upaya penataan bagi rumah Tuhan ini. Tentunya saudara-saudara, ini adalah hal yang akan indah. Gereja kita akan semakin maju, dan kehidupan kita akan semakin terarah kepada Tuhan yang mempunya hidup ini. Upaya menuju ke depan pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem mengarahkan umat untuk mau menghargai perbedaan yang ada di antara mereka. Mereka mau menerima dan menyambut yang lain satu dengan yang lainnya. Bahkan dengan bergandengan tangan mereka saling berkontribusi di tengah-tengah melakukan upaya bagi pekerjaan-pekerjaan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat GPB Anugerah yang dikasih Tuhan, saya sering menyampaikan, ingat, kita sekarang adalah anugerah baru. Kita tidak mengenal lagi istilah anugerah 18, anugerah 102. Tapi dalam perbedaan yang kita miliki, kita akan bersama-sama berkontribusi di tengah-tengah upaya melaksanakan pembangunan bagi tubuh Kristus melalui jemaat anugerah ini. Ya, walaupun kita kadang masih berbeda, mari kita belajar untuk saling menghargai. Kita belajar untuk saling menerima. Kita belajar untuk mendahulukan orang lain. Kita belajar untuk tidak saling menghakimi, tidak menjatuhkan, tapi kita belajar berjalan seiring sejalan, sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa. Itulah panggilan iman kita. Bukan berjalan menurut kemauan kita sendiri, keinginan kita sendiri. Tuhan memanggil dan ingin memulihkan kita. Ingat, ketika pemulihan dilakukan oleh Tuhan, ada banyak orang yang tidak mau pulang ke Yerusalem. Mereka tetap tinggal, ingin berada dalam kenyamanan yang mereka rasakan. Tetapi banyak yang tergerak dan mau pulang, walaupun jumlahnya tidak banyak, tidak sedikit, tidak hanya sedikit. Tapi dari yang sedikit ini, justru nama Tuhan semakin dimuliakan. Bagi Tuhan bukan soal jumlah yang banyak, tetapi soal kualitas iman, soal rohani seseorang, soal pengarahan kehidupan seseorang, apakah kepada Tuhan ataukah kepada dirinya sendiri atau kelompok. Anugerah baru adalah selalu memfokuskan diri kepada Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengutus. Karena itu mari kita membangun kebersamaan, kita memberi diri kita memberi apa yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, bagi pembangunan tubuh Kristus ini. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari berdoa. Ya Allah di surga, sebagaimana Engkau memulihkan umat-Mu Israel, mereka boleh pulang dari pembuangan, mereka boleh disatukan kembali. Kami juga rindu disatukan ya Tuhan. Kami rindu dipulihkan kembali oleh Tuhan. Dan pemulihan ini mengarahkan kami untuk belajar menghargai, belajar menerima berbagai perbedaan yang kami miliki. Dan kami tempatkan semuanya itu dalam pengajaran kasih-Mu, bahkan mengutamakan Tuhan di atas segala kepentingan yang ada di dalam diri kami, yang ada dalam keinginan kami. Tuhan senantiasa menjadi prioritas utama dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami jalani, apapun yang kami putuskan, semuanya terarah hanya kepada-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk tidak membuat Engkau menangis ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk dapat membuat wajah-Mu berseri dan gembira ketika sebagai umat kami mau senantiasa menyambut panggilan dan keputusan-Mu. Kami mau menyambut pemulihan yang Engkau lakukan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk memulai dari diri kami sendiri, hidup dalam pengajaran firman-Mu, kehendak-Mu, rencana-Mu. Berkati firman-Mu untuk kehidupan kami. Berkatilah tiap-tiap keluarga yang mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Tuhan melihat kerinduan-kerinduan yang ada di dalam diri mereka. Berkatilah tiap-tiap keluarga ya Tuhan, yang senantiasa mau berkontribusi, terlibat secara aktif dalam pembangunan tubuh-Mu ya Allah dalam dunia ini, lewat jemaat GPIB Anugerah ini. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh memberi diri kami, hidup kami, bahkan apa yang kami miliki, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kami, bukan untuk keagungan kami, tapi keagungan Tuhan yang penuh dengan kasih. Ya Allah di surga, lihatlah tiap keluarga yang penuh dengan pergumulan-pergumulan hidup. Dalam berbagai pergumulan yang dihadapi, tolonglah mereka. Berikanlah kekuatan iman, ketabahan. Bahkan kuatkanlah pengharapan mereka dalam mengelola dan menghadapi persoalan masalah hidup. Yakinkan mereka bahwa Tuhan ada dan akan memenangkan mereka dari berbagai pergumulan-pergumulan hidup yang dihadapi dan dirasakan. Tuhan juga mau berkati mereka yang sakit. Jamahlah mereka Tuhan agar mengalami kesembuhan. Mereka yang berhari ulang tahun Tuhan berkati. Berkenan Tuhan menambahkan kesehatan, iman, pengharapan dan kasih-Nya, hikmat dan kebijaksanaan, agar lewat pertambahan usia, baik hari kelahiran maupun perkawinan, mereka semakin bertumbuh di dalam pengenalan kehendak-Mu, bahkan pengajaran-Mu. Kami berdoa juga ya Allah, bagi mereka yang berusia lanjut, berikanlah selalu kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa bagi pelayan-pelayan, pekerja-pekerja-Mu di dalam jemaat-Mu ini, para presbiter, pengurus-pengurus pelkat, komisi, tim yang dibentuk, karyawan kantor, anggota BPPJ, mereka yang senantiasa memberi diri dalam pelayanan, baik sebagai organis pemandu lagu, baik sebagai inforkum,
apapun peran mereka ya Tuhan. Berkatilah pemberian diri dan hidup yang mereka persembahkan kepadamu dalam pelayanannya. Berkati kaum keluarganya, dan berkati masa depan kehidupan anak-anak. Kami juga tak lupa berdoa ya Tuhan bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin negeri kami, teristimewa anak-anak Tuhan yang terlibat dalam kepemimpinan, agar melalui pemimpin-pemimpin yang ada ini, mereka boleh menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negeri ini. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19. Tuhan, lindungilah kami dari pandemi ini. Anugerahkan selalu kami kesehatan dan kekuatan. Dan biarlah dalam pancangan-Mu dan waktu-Mu, dalam kehendak-Mu, kami boleh melampaui pandemi. Berbagai kegiatan-kegiatan pelayanan kami yang akan berlangsung pada hari-hari ke depan, kami mohon penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Misa Bakti 77, bait 1 dan 2, keseluruhannya. Semuanya
kesembuhan dari tangan-Mu, asalnya juga dari Tuhan-Mu, dan Dia sanggup melipatkan ganda kami, itulah janji-Nya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan dalam ibadah ini, dan biarlah Tuhan apa yang kami lakukan malam hari ini itu boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan, dan persembahan yang kami boleh berikan Tuhan kuduskan, dan itu menjadi kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah muka bumi ini. Di doa syukur kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan menjalani kehidupan kita. Mari kita hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Kidung Kesan 679 menjadi nyanyian pengutusan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Tuhan memberkati kita. Salam.